Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka bersama dalam acara berbagi praktek baik yang akan nanti disampaikan oleh teman kita Bapak Supaat yang melaksanakan program calon guru penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan sempat untuk menghadiri acara di pagi hari ini. Yang kedua, tak lupa juga kita panjatkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW karena berkatnya yang telah membawa kita menjadi insan-insan cendekia yang bisa untuk mencerdaskan bangsa. Bapak Ibu, Dewan Guru, teman sejawat semuanya, terima kasih kesempatannya. Semoga dengan acara seperti ini nantinya bisa mendorong kita untuk termotivasi menjadi pengajar yang lebih baik lagi. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 345 yaitu Ibu Heni Saada. Yang saya hormati Bapak Supaat selaku calon guru penggerak di UPT SD Negeri 345 dan semua Dewan Guru UPT 345 Gresik. Saya di sini selaku pembawa acara ingin memandu dan memaparkan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara yang keempat yaitu acara inti, yaitu serangkaian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, dan yang kelima yaitu acara penutup skrip doa. Baiklah, mari kita buka acara hari ini dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan tadi memberi kelancaran pada acara kita pada hari ini. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang mana akan dipandu Ibu Endang Sulastri Nadria. Kepada semua hadirin diharap untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Terima kasih. Hadirin diharapkan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 345 Gresik. Pada Ibu Heni saja, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Supaat sebagai pemateri atau narasumber pada acara diseminasi budaya positif, yang kami hormati dan saya hormati Bapak Guru beserta staf UPT SD Negeri 345 Gresik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dan dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Supaat sebagai calon guru penggerak di UPT SD Negeri 345 Gresik. Tak lupa kita hadirkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu yang terhormat, pada pagi hari ini kita berkesempatan besar menerima materi mungkin baru atau sebagai yang sudah mendapatkan bisa lebih mantap nanti dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Supaat nanti. Bapak Supaat adalah salah satu dari calon guru penggerak yang ada di UPT SD Negeri 345 Gresik. Mudah-mudahan dengan munculnya satu guru yang menjadi calon guru penggerak nanti, bisa yang lain bisa termotivasi untuk mengikuti jejak Bapak Supaat. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memiliki satu guru yang sebagai calon penggerak, sehingga nanti guru tidak merasa takut, tidak merasa minder dan sebagainya untuk menjadi atau mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak, karena insya Allah Bapak Supaat akan membimbing Bapak Ibu guru untuk mengarah ke calon guru penggerak, ya Pak Supaat ya. Nah, jadi saya mohon dengan hormat kepada bapak-bapak, karena saya yakin kalau guru-guru di UPT SD Negeri 345 ini adalah guru hebat. Tidak ada yang tidak bisa untuk mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak. Semoga Bapak Supaat dengan segala kegiatan aktivitasnya untuk menjadi guru penggerak bisa dilancarkan, sehingga nanti bisa membimbing guru yang lain, sehingga bisa mengikuti jejak dari Bapak Supaat. Kami mohon dengan hormat Pak, nanti jika teman-teman mendaftarkan diri, mohon bimbingannya dari pendaftaran sampai segala kegiatannya dibimbing sehingga bisa lulus menjadi guru penggerak juga seperti Pak Supaat. Jadi ini Pak Supaat sudah siap membimbing Bapak Ibu. Sekarang tinggal Bapak Ibu yang harus termotivasi. Siap jadi guru penggerak Bapak Ibu. Semua bisa karena Bapak Ibu adalah guru hebat di sini. Nah, jadi kemungkinan ada angkatan selanjutnya sudah ada minimal 2 orang yang mendaftar. Kemudian berikutnya, kalau perlu seluruh guru bisa mendaftar pada angkatan setelah ini. Itu 12. Pada angkatan 12, kalau seluruh guru mendaftar,
langsung rapot pendidikannya menjadi hijau semua Pak, tidak ada yang merah. Bahkan kuning pun sudah tidak ada ya Pak ya. Karena satu guru penggerak sudah membantu rapot pendidikan kita untuk meningkat. Apalagi kalau seluruh guru sudah tidak ada warna kuning dan merah, sudah langsung hijau semuanya. Nah, jadi semangat Bapak Ibu ya untuk mengikuti jejak Bapak Supaat. Guru hebat tidak ada yang tidak bisa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita ikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Supaat. Semoga termotivasi untuk mendaftar pada angkatan 12. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh kepala sekolah kita. Semoga kita bisa terdorong, termotivasi untuk mengikuti jejak Bapak Supaat menjadi calon guru penggerak. Bagaimana Bapak Ibu? Kita semangat? Semangat. Baik, sekarang ke acara inti, yang mana acara inti akan dipandu langsung oleh calon guru penggerak kita Bapak Supaat dengan materinya diseminasi budaya positif. Semoga ini memberikan pengetahuan baru dan menambah wawasan kita. Ada Bapak Supaat, kami persilahkan. Terima kasih. Izin berdiri di depan Pak ya. Sebelumnya saya serahkan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk para guru hebat di UPTC Negeri 345 di ruangan ini. Saya memohon mari bersama belajar, berkolaborasi, dan mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT Negeri 345 Gresik, yaitu Ibu Heni Sahabda SPD MPD. Saya hormati Bapak Ibu guru hebat dari UPT Negeri 345 Gresik. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah, taufik dan maunahnya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir di acara diseminasi budaya positif di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung, Nabi Akbar, yaitu Rasulullah SAW, yang selalu kita dambakan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke materi. Materi yang akan saya sampaikan ini adalah acara ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi tidak ada terbesit sedikit apapun di hati saya untuk menggurui Bapak Ibu. Mohon maaf saya berdiri di sini. Saya hanya menyampaikan apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini di modul 1 ini, khususnya modul 1.4 tentang budaya positif dengan judul diseminasi atau penyebaran budaya positif di sekolah. Namun sebelum mulai ke materi,
saya ingin melihat Bapak lebih semangat lagi, jadi saya mulai dengan ice breaking. Untuk ice breaking ini boleh Bapak Ibu berdiri. Jadi Bapak Ibu ikuti kata-kata saya dan apa yang saya lakukan. Artinya kalau saya begini, kalau saya mengatakan Marina berarti ke diri kita, menari begini, semua Bapak pokoknya tangan menari, di atas begini, menara. Jadi seandainya kita perankan dulu, Marina menari di atas menara, sesuai dengan apa yang diucapkan. Kalau dibolak-balik berarti ya sesuai dengan apa yang diucapkan. Kita mulai dengan peran-peran dulu. Marina menari di atas menara, menara di atas Marina menari. Jadi kurang fokus Bapak Ibu ada Menari keturannya apa? ini boleh nggak apa-apa, ini boleh keterannya. Jadi kita coba lagi Bapak Ibu ya sampai nanti fokus kita terarah. Semangat lagi Bapak Ibu. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, menari, Marina di atas menara, menara di atas menara, Marina menari. Makasih Bapak Ibu semua sudah fokus. Kurang Pak, nanti kalau kurang nanti ditambah lagi tengah-tengah acara supaya tidak ngangkut. Alhamdulillah kita sudah bisa mulai materinya sebagai pengantar budaya positif. Kita ingat dulu kepada apa yang dibawakan oleh Bapak Pendidikan kita. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi tidak bisa instan begitu saja siswa disuruh melakukan sesuatu yang positif tanpa ada teladan yang diikuti. Jadi kita tahu beberapa dekade ini semacam krisis teladan, jadi terjadi dekadensi moral di antara siswa kita. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Jadi kalau ada contohnya murid pasti ikutan tanpa dipaksa. Lama-kelamaan akan terbiasa karena melihat gurunya selalu berbuat baik, melakukan hal yang positif. Insya Allah anak didik kita, murid kita akan mengikuti langkah kita. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara atau di modul selalu disingkat dengan KHD, guru adalah pamong. Artinya, guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pribadi individunya maupun sebagai anggota masyarakat, berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita tahu, kita harus sadar bahwa setiap manusia memiliki potensi masing-masing. Jadi kita sebagai guru kalau sadar itu bahwa kita mempunyai keunikan sendiri-sendiri dan kebutuhan yang berbeda-beda, maka kita akan menuntun sesuai kodratnya, sesuai dengan kearifan lokal dan sesuai dengan zamannya. Jadi sekarang zaman digital sudah tidak relevan lagi kalau kita mengajar dengan cara-cara tempo dulu. Anak kita
siswa kita setiap hari kalau kita lihat di rumah waktu bersantai dengan orang tuanya pegang HP orang ini. Sepakat Bapak Ibu ya. Kita melihat bahwa memang anak-anak kita di rumah di setiap hari itu memegang HP mainan. Jadi daripada main game yang kurang bermanfaat, bahkan nonton hal yang negatif, alangkah baiknya kalau kita arahkan untuk hal yang positif. Karena pengaruh dari HP ini sangat luar biasa. Kalau kita nanti memberinya, mengisi dengan hal yang positif, misalnya pembelajaran, game-game pelajaran, maka akan membuahkan nilai yang sangat signifikan untuk keberhasilan dan perkembangan anak kita. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban, tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik, serta menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Jadi tugas kita adalah menebalkan budi pekerti yang sudah ada. Sebetulnya anak lahir itu sudah membawa karakter-karakter masing-masing, Bapak Ibu, tapi masih samar karena belum terlatih. Ini tugas kita untuk menebalkan. Bukan seperti apa yang dulu saya tahu, bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan seperti kertas kosong, maka tugas kita mau mencetak, mau jadi apa, mau ditulisi apa, begitu katanya. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara jauh sebelum merdeka sudah dikatakan bahwa anak itu sudah memiliki karakter-karakter yang dibawa sejak lahir, cuma belum tebal saja, masih sama. Jadi tugas kita yang untuk menebalkan. Dengan karakter yang sudah ada itu, kita tidak memaksa, tidak bisa memaksakan anak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita hanya mempunyai tugas untuk menuntun. Kalau diibaratkan kita pendidik sama dengan petani, Bapak Ibu. Petani menanam padi itu tidak mungkin berharap berbuah jagung, jangan terjadi. Secara logika, Bu Bapak ya. Bapak Guru hebat, petani akan menuntun tumbuhnya padi itu agar subur, bagaimana perlakuannya agar nanti panennya melimpah. Jadi petani itu hanya bisa memberikan pupuk, mengairi, menghilangkan gulma, pengganggu seperti misalnya ulat, memusnahkan jamur-jamur yang menempel supaya nanti panennya melimpah. Demikian juga dengan kita, guru, tidak bisa memaksakan anak berkarakter ini untuk menjadi seperti itu. Kemauannya anak satu ini si A mau bercita-cita seperti itu, kita memaksakan agar ke arah yang lain, tidak bisa. Tugas kita hanya menuntun. Sekalipun bisa, nanti pasti ada rasa terpaksa dan kita memaksa, dan itu tidak maksimal. Lanjut. Oleh karena itu guru diharapkan mampu menuntun murid agar berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang disepakati dalam tujuan pendidikan nasional. Apa tujuan pendidikan nasional? Itu pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu tugas kita, mengantarkan peserta didik atau murid kita semampu kita ke arah itu. Penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid. Jadi bagaimana kita usahakan setiap pembelajaran yang berpihak pada murid dirancang, bagaimana mengadopsi, memenuhi keinginan atau kebutuhan setiap siswa kita. Kita harus mandiri, harus kreatif,
inovatif, reflektif, biasa menilai diri sendiri. Apa yang sudah saya lakukan sudah baik atau tidak, gagalnya di mana, berhasilnya di mana. Dan kolaboratif, selalu bekerja sama dengan teman sejawat, lebih-lebih dengan pemegang kebijakan atau manajerial di sekolah kita, yaitu kepala sekolah. Dengan itu kita berharap dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri, perlu kolaborasi baik dari semua guru dan warga sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru. Karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila, yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkepentingan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Tentunya Bapak Ibu sudah sangat mengenal dimensi ini, nilai-nilai kebajikan ini. Dan saya tahu bahwa Bapak Ibu selalu mempraktekkan di kelas-kelas Bapak Ibu dengan nyanyian bahkan. Jadi tidak ada salahnya untuk menambah semangat kita. Pada kali ini kita menyanyikan ini lagi, dan Bapak Ibu boleh berdiri. Mari Bapak Ibu kita menyanyi bersama. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, bernalar kritis. Lagi Bapak Ibu. Pancasila, beriman dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke acara inti. Sesungguhnya materi yang akan kita pelajari dengan dalam, yaitu konsep inti budaya positif terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Lanjut, kita masuk ke materi pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu selalu mendengar kata berdiferensiasi kan? Diferensiasi itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Inggris. Kata dasarnya difference, artinya berbeda. Jadi diharapkan Bapak Ibu dalam pembelajaran mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa.
baik itu karakternya, kebutuhannya, dan perkembangan psikologinya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya sudah terrekam nilai-nilai kebajikan universal seperti yang telah Bapak Ibu nyanyikan tadi. Berikut materinya disiplin positif. Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif memiliki motivasi internal. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Sebagai pendidik kita, saya, Bapak Ibu hebat, tujuannya adalah menuntun anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri anak atau motivasi intrinsik, bukan motivasi atau dorongan karena orang lain atau dari luar yang dikenal dengan motivasi ekstrinsik. Kebanyakan orang menghubungkan Bapak Ibu ya kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah alternatif terakhir kalau bisa tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dengan cara apapun kadang kita untuk mendisiplinkan orang. Jadi dengan menghukumnya, dengan memberi penghargaan dan lain sebagainya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yaitu hukuman tadi. Ada yang perlu ditanggapi sampai di sini atau yang ditanya Pak Ibu? Lanjut. Terima kasih. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dari dirinya, yang memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri atau motivasi internal. Maka kita memerlukan pihak, kalau tidak bisa dengan motivasi internal itu, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasinya eksternal, biasanya jangkanya jangka pendek, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kalau dari dalam diri kita sendiri maka jangkanya akan panjang. Tidak ada orang yang mengontrol kita, maka kita akan melakukannya karena kita meyakini itu hal kebajikan atau nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dayan Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dayan menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin discipline yang artinya belajar. Dayan Dosen menyatakan untuk menjadi seorang murid atau pengikut,
Seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi sama dengan kita memiliki siswa, bagaimana siswa kita paham betul dengan aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang ditulis atau dimaksud di kelas atau di sekolah kita. Dengan caranya mengajak mereka untuk menetapkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi nanti kesepakatan bersama mereka tahu apa maksudnya melakukan ini. Saya butuhnya apa, nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan maksud saya yang diyakini dalam peraturan itu atau kesepakatan itu apa. Dan sekarang lebih dikenal dengan keyakinan kelas. Dulu kesepakatan kelas, lebih dulu lagi lebih lama peraturan kelas. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai positif manusia yang tujuannya mulia dan ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bisa berada pada instansi organisasi sekolah maupun yang lain. Kalau nilai-nilai kebajikan di sekolah kita bisa terlihat dari visi sekolah kita. Nilai kebajikan lainnya kalau di kurikulum mereka, misalnya kita mengenal dengan istilah tadi profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya sudah ada keyakinan-keyakinan kebajikan universal. Yaitu ini tadi sudah dinyanyikan, profil Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif, mandiri. Jadi ternyata dalam kurikulum mereka ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal, dan nilai-nilai ini diharapkan dapat tumbuh dalam diri masing-masing murid yang kita ajari. 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia, bahkan makhluk hidup selain manusia pun di dunia ini pada dasarnya melakukan sesuatu, melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Kita makan karena dengan makan kita bisa bertahan hidup. Kita rekreasi bersama keluarga karena kita juga butuh kesenangan. Kita belajar karena butuh menjadi terampil. Semua kebutuhan sebetulnya bermuara untuk melangsungkan hidup. Pernahkah Anda melihat ada siswa yang memalak temannya? Pernah Bapak Ibu? Dulu ya, beberapa tahun yang lalu. Pernah. Memalak temannya, sekilas ini jelas perbuatan yang meresahkan. Saya sendiri pun pernah menegur, pernah menghukumnya, anak yang memalak uang itu. Namun akhirnya saya sadar bahwa hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada yang memalak karena memang tidak punya bekal. Jadi di sini lebih dekat dengan butuh bertahan hidup. Ada yang memalak karena ikut-ikutan. Kan ada banyak temannya yang ikut-ikutan Pak ya, Ibu waktu itu. Ada yang ikut-ikutan itu karena butuh diterima atau kekuasaan, pengakuan yang diperhatikan juga masuk. Ketika kebutuhan dasar tak terpenuhi dengan baik, maka besar kemungkinan akan terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Lalu apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Kita lihat. 1. Kebutuhan bertahan hidup. Apa saja contohnya? Makan, minum, sehat, dan merasa aman merupakan beberapa contoh dari kebutuhan bertahan hidup itu. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makan,
olahraga, memberi perlindungan, dan lain-lain. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi semua manusia mempunyai kebutuhan dasar ini. Pasti kita ingin merasa diterima, merasa disayang. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologi. Contohnya, kebutuhannya adalah rasa diterima, dicintai. Ini kebutuhan psikologi. Berbagi pekerjaan, bekerja bersama, berkolaborasi, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan dasar hidup manusia yaitu kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Sehingga ketika seorang ini ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan pengakuan dari orang lain. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kita bebas biasanya mempunyai pilihan-pilihan dalam hati kita, dan itu merupakan kebutuhan kita. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal baru dan sebagainya. Yang kelima, terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang tidak ingin senang? Ada. Semuanya ingin senang. Semuanya keburu. Ya, terutama Ibu Kepala Sekolah kita di depan kita ini ingin sekali merasa senang melihat kita, di antara kita itu mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi tidak ada sulitnya Bapak Ibu. Sehingga saya anjurkan, saya berharap, saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu juga ikut. Tidak pernah dirugikan. Tinggal kita pandai-pandai saja mengatur waktu. Masalah finansial, saya pernah mengalami 2 kali selama mengikuti ini, mengikuti Lokakarya, semuanya digaji. Makan gratis, tidur di hotel berbintang gratis. Bahkan kita dari Bawean ke sana naik kapal, mau kapal apa, cepat, lambat, bahkan pesawat, asalkan kita dapat membuktikan pengeluarannya, maka akan diganti. Jadi semangat Bapak Ibu ya, ikut ya. Alhamdulillah. Tidak, sudah dibuktikan. Bahkan lebih saya dapat lebih dari pengeluaran saya. Kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan, tantangan. Jadi kita ikutlah guru penggerak supaya merasakan tantangannya. Dan pembelajaran bermakna juga di sana banyak sekali pembelajaran bermakna yang saya dapatkan. Atau untuk siswa kita diusahakan bermain sambil belajar. Ketika kita menemukan perilaku anak yang tidak sesuai aturan, ada baiknya kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan. Misalnya ketika ada anak yang sering mengejek temannya, kita bisa tanyakan mengapa ia melakukan hal tersebut. Terkadang ada saja siswa yang menjawab, senang saja Pak, senang saja Bu, mengganggu, gitu kan. Lantas kita tahu ia sedang membutuhkan kebutuhan atau sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan, karena merasa senang kalau sudah mengganggu teman-temannya. Jadi bagaimana kita mengarahkannya? Setelah tahu kebutuhan dasar yang hendak anak-anak penuhi, kita bisa bimbing mereka, perbaiki perilakunya, arahkan ke kesenangan yang lain. Materi berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, saya yakin Bapak Ibu sudah sama-sama ketahui dan paham. Motivasi
perilaku kita sebagai manusia, juga anak didik kita, itu biasanya motivasinya dari mana saja Bapak Ibu? Ya, dari luar dan dalam. Hebat. Jadi motivasinya dari luar diri kita, yang dikenal dengan motivasi ekstrinsik atau internal, eksternal, dan ada yang motivasi dari dalam diri kita. Itu yang kita harapkan, semua manusia mengharapkan itu supaya bisa mengatur dirinya sendiri, bisa kuat untuk melakukan disiplin, karena motivasinya intrinsik atau internal dirinya. Teori motivasi adalah teori yang mendasari seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Menurut Danielson ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang termotivasinya karena ini, maka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia akan bertanya atau teringat bahwa nanti pasti dihukum sama Pak Guru kalau saya datang telat misalnya. Jadi sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun psikologisnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan mereka juga karena takut bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Motivasi ini bersifat eksternal dan ini merupakan rendah-rendahnya motivasi karena takut hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya biasanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kedua-duanya tidak berjangka panjang, jangkanya pendek. Karena apabila sudah tidak ada hukuman yang akan ditimpakannya, sudah tidak tahu tidak akan menerima penghargaan, maka biasanya akan kembali lagi kepada perilaku yang negatif atau perilaku yang biasa dilakukan. Jadi harapan kita pada teori ketiga ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Jadi dia berusaha berkomunikasi dengan dirinya, bukan terbayang di luar karena takut hukuman, terbayang apa yang akan saya terima nanti kalau saya melanggar, bukan. Tetapi akan menjadi apa saya ya Pak. Begitu. Jadi motivasi ini adalah motivasi jangka panjang, yaitu motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Mengapa saya katakan jangka panjang? Dan di dalam buku teori juga dikatakan bahwa motivasi ini adalah jangka panjang karena motivasinya dari dalam diri sendiri. Selama kita meyakini itu adalah kebajikan, motivasi timbul di dalam diri kita, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Jadi tanpa paksaan, tanpa imbal-imbal, ada sogokan, ada penghargaan, ada hadiah dan lain sebagainya. Tetapi karena memang kita yakin itu adalah kebajikan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita,
yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai sendiri. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara fisik maupun fisik. Terlalu cepat Bapak Ibu, bisa kalau ada yang perlu ditanggapi atau ditanyakan langsung angkat tangan saja Bapak Ibu ya. Nanti kalau sisi ada pertanyaan, sisi tanya jawab diletakkan di belakang. Tapi kalau ada hal yang guru-guru ingat ingin ditanyakan, bisa angkat tangan langsung. Ini apa Pak Arifin? Tidak. Kita lanjut ya. Penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Hukuman atau penghargaan merupakan salah satu upaya mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung akan menghambat proses pembelajaran yang sesungguhnya dalam mewujudkan disiplin positif. Hal tersebut dikarenakan upaya pembentukan disiplin positif seharusnya muncul secara sadar dari diri murid atau yang kita kenal dengan motivasi internal. Dengan tuntunan yang kita berikan bukan karena pengaruh hukuman dan bukan karena penghargaan atau motivasi eksternal. Lanjut ke materi berikutnya, teori kontrol manusia. Posisi kontrol kita sebagai guru. Teori kontrol adalah teori yang meninjau posisi seseorang dalam upaya penerapan disiplin. William Glasson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah posisi kontrol guru: 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat merasa bersalah, 3. Posisi kontrol guru sebagai teman terhadap muridnya, 4. Posisi pemantau, 5. Posisi kontrol manajer. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Dan posisi kontrol kita sebagai guru yang tertinggi adalah posisi manajer. Kalau tidak bisa ke sana, minimal pemantau. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita ambil kasus misalnya tidak memakai atribut salah satu siswa kita, tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian kita sebagai guru, posisi kita misalnya kontrolnya adalah penghukum. Maka kita akan segera dan sekonyong-konyong saja menghukum siswa itu. Misalnya, kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau kita perhatikan di sini, antara pelanggaran dan hukumannya tidak ada relevansinya, tidak sesuai, tidak sinkron, tidak berkaitan. Atribut tidak lengkap yang dilanggar, disuruh hormat bendera. Apa hubungannya? Ya, itulah hukuman. Terserah gue. Terus yang posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Biasanya akan dikatakan berapa kali sudah Pak Guru beritahu, berapa kali sudah Bu Guru ingatkan, gitu biasanya. Kamu selalu saja begitu, kamu selalu melakukan hal yang salah. Saya kecewa dengan kamu.
Ayo, cepat. Kamu selalu menyiksa, kamu selalu membuat sedih. Jadi kata-kata membuat kecewa, kata-kata selalu membuat saya bersedih karena ulah kamu. Itu akan berimbas, membekas di hati siswa. Suatu saat siswa sadar, stabil identitasnya, dia akan mengingat kata-kata bapak ibu gurunya itu, dan di dalam hatinya tertanam rasa bersalah. Kemudian tetap kasus siswa tidak memakai tertulis lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kontrol kita sebagai guru mengambil sebagai kontrol sebagai teman, kontrol sebagai teman, maka kita akan menganggap atau membuat diri kita seakan-akan setara dengan siswa itu, dan siswa itu merasa tidak sungkan kepada gurunya karena dianggapnya sebagai teman. Dan kata-kata atau kalimat yang dilontarkan biasanya nadanya datar dan agak menyayangi. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, ya. Sekali ini ya nggak apa-apa kamu melanggar itu, tapi di lain waktu jangan melanggar lagi ya. Itu biasanya. Kemudian kalau posisi kontrol kita sebagai pemantau itu lebih penting dari ketiga kontrol tadi. Tidak ada kesepakatan konsekuensi yang akan diterima apa kalau melanggar begini. Siswa sudah tahu peraturan begini, konsekuensi atau akibatnya nanti akan dapat hukuman atau pertanggungjawaban seperti ini. Jadi biasanya hukumannya dengan pelanggarannya itu relevan, ada keterkaitan. Contohnya ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Kamu sekarang kan tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Setelah upacara nanti, kamu segera beli atribut ke koperasi, lengkapi. Besok-besok tidak boleh tidak lengkap lagi. Begitu. Jadi atribut yang dilanggar tidak lengkap, kemudian konsekuensinya melengkapi atributnya. Contoh lain misalnya ada salah satu siswa nyoret-nyoret kertas ulangannya temannya. Jadi konsekuensinya harus mengganti kertasnya, bukan disuruh push up atau disuruh membersihkan WC karena nakal ke temannya. Itu tidak ada relevansinya. Kemudian kontrol yang paling tinggi yaitu kontrol kita guru sebagai manajer, karena akan menggali mengapa siswa ini melakukan pelanggaran itu, apa alasannya, mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Terus sekarang bagaimana kamu bisa memperbaikinya, kapan akan mulai memperbaiki. Biasanya begitu kalimat yang dipakai karena sang guru akan mengajak berdiskusi dengan murid atau siswa yang melakukan kesalahan tadi. Contoh yang tertulis, apakah kamu tahu kesalahanmu? Gitu. Jadi guru hanya bertanya, betul-betul menggali anak ini akan mengatakan sesuai atau tidak. Kira-kira setelah mengetahui kesalahannya, ya Pak, saya tahu saya tidak memakai atribut lengkap. Lalu akan dikejar, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya. Kamu bisa enggak, punya solusi tidak? Kalau tidak, ayo kita diskusi dengan Pak Guru. Dan jangan dipojokkan. Bahkan kita akui juga bahwa kita juga manusia, tidak ada yang sempurna. Dan Pak Guru juga pernah salah seperti itu. Tapi Pak Guru tidak ingin mencari kesalahan di sini. Pak Guru akan mencari solusi atau pemecahan masalahmu. Jadi nanti win-win, menang-menang. Bukan menang dan kalah. Kalau hukuman kan menang kalah, yang menghukum menang, yang terhukum kalah. Posisi kontrol guru seharusnya adalah sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atas pengakuannya sendiri, kesadarannya sendiri,
mereka ingin mempertanggungjawabkannya sendiri karena sudah tahu itu salah. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, tentunya dengan diajak berdiskusi Bapak Ibu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi sebelumnya, baik posisi sebagai teman maupun posisi sebagai pemanfaat. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi itu karena memang dibutuhkan. Seperti yang diutarakan di awal tadi bahwa hukuman itu bukan tidak boleh sama sekali Bapak Ibu, tapi merupakan alternatif terakhir. Kalau bisa jangan dipakai sama sekali. Kalau tidak bisa ya bagaimana lagi untuk mendisiplinkan anak. Ya tetap kita gunakan tapi kurangi dulu. Di posisi manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Apa yang kamu butuhkan sebetulnya melakukan ini? Apa alasannya? Gitu. Dan juga berkaitan dengan orang lain. Kalau memang ada dampaknya berakibat kepada orang lain. Di sini penekanannya bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kebajikan kelas. Lanjut Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yang dulu kan sering kita kenal dengan istilah peraturan kelas. Sekarang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, atau kesepakatan kelas. Mengapa dikatakan seperti itu? Sebelum kita menguraikan atau menjawabnya, kita lihat dulu sebelum masuk ke materi. Saya punya beberapa pertanyaan, ada 2. Tolong dijawab. 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira menurut Pak Ruspandi apa atau mengapa ada peraturan itu? Untuk apa? Untuk melindungi kepala diri sendiri. Ya, bagus agar Pak Ruspandi tidak kepanasan dalam melakukan perjalanan dengan kendaraan roda 2 karena dilindungi helm kepalanya. Untuk Pak Mahfud. Ya, agar tubuh kita terlindungi dari jika terjadi kecelakaan terlindungi dari bahaya, terutama kepala. Berarti bisa disimpulkan pernyataan Pak Mahfud atau jawaban Pak Mahfud untuk keamanan pagi. Iya. Untuk Bapak Ridwan, gimana jawabannya? Karena menaati peraturan lalu lintas, aku polisi. Ya. Karena mentaati peraturan lalu lintas. Bagus. Kemudian kalau menurut pendapatnya Pak Arofik, mengapa harus ada peraturan pakai helm waktu mengendarai kendaraan roda 2? Iya, yang jelas untuk melindungi keselamatan ketika terjadi kecelakaan. Contohnya kita melindungi kepala kita dari benturan ketika jatuh. Untuk melindungi dari benturan ketika terjadi kecelakaan, supaya biasanya kepala kan rentan, Pak Arofik ya, rentan dari benturan sehingga membuat otak
bisa bergeser yang sering diistilahkan agar budak atau tidak. Bagus, sepakat. Untuk Bu Guru Bunda kita, Bu Guru Ilya paham dengan paruh? Sepaham. Boleh, harus diulang. Punya jawaban sendiri, anda sendiri mengapa pakai helm waktu berkendaraan? Ya di samping untuk memberi aturan pemerintah juga kita untuk melindungi tubuh kita apabila terjadi kecelakaan. Bersama Super sekali, tidak disangka ternyata dia menghadirkan. Kalau Ibu Endang Lestari jawabannya Ya sama Pak, utamanya ya untuk keselamatan diri, melindungi diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Biar kata Pak Wagub tadi, kalau terjadi kecelakaan, kepala kita itu terlindungi. Jadi intinya untuk keselamatan ya. Kalau yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Sama dengan yang lain, yang pertama untuk mematuhi aturan lalu lintas, yang kedua menghindari kepala dari benturan jika terjadi bahaya. ya kedua-duanya boleh didapat. Jadi bisa kita tarik benang merahnya, kita simpulkan intinya adalah untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan kedua, dijawab saja secara acak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat waktu pandemi corona terjadi? Kira-kira menurut Bapak Ibu mengapa? Boleh angkat tangan untuk Pak Mahfud. Untuk mencegah penularan virus corona dari orang lain. Mencegah penularan. Pak Mahfud yakini mengapa takut ditulari corona itu apa? Virus, artinya penyakit. Mungkin penekanannya kepada melindungi untuk kesehatan. Pak Irfan, sama jawabannya mengapa memakai masker dan harus cuci tangan sama Pak ya. Maksudnya sama dengan pendapatnya Pak Mahfud. Ya Bapak bisa diterima. Nah, untuk yang lain apakah sepakat dengan jawaban bahwa memakai masker itu untuk melindungi diri kita supaya tetap sehat? Iya Bapak Ibu. Melindungi dan mencegah penularan. Kalau melindungi kan belum tentu bisa benar-benar melindungi, tetapi kalau dengan kata mencegah penularan virus. Mencegah penularan virus dikategorikan sebagai penyebab penyakit, berarti kesimpulannya demi kesehatan. Super semua, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kata atau jawaban yang bisa disimpulkan dari pertanyaan nomor 1 untuk keselamatan, yang kedua untuk kesehatan. Itulah yang dinamakan keyakinan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut satu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang apapun, baik latar belakang suku, negara, bangsa, bahasa maupun agama. Jadi semua orang di dunia insya Allah akan sepakat bahwa memakai masker itu untuk melindungi dirinya supaya tetap sehat di saat pandemi. Dan memakai helm paling tidak se-Indonesia akan sepakat bahwa itu untuk keselamatan. Itulah secara universal. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Yang dimaksud tanpa makna itu karena mereka tidak tahu apa tujuannya, apa nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Karena tidak pernah dilibatkan dalam membuat kesepakatan itu. Tidak pernah dijelaskan, disosialisasikan apa keuntungannya. Jadi ke depan diharapkan Bapak Ibu nanti dalam membuat kesepakatan kelas minimal dan pada umumnya kesepakatan sekolah itu dilibatkan semua warga sekolah, terutama siswa, juga wali murid, apalagi kita sebagai praktisi pendidikan di lembaga ini. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukannya keyakinan itu, kesepakatan itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya bersifat umum. Dibuat dalam pernyataan positif. Contohnya tidak mengandung kata tidak, dilarang, jangan. Itu kata-kata negatif. Jadi diharapkan tidak memakai lagi, ya bukan tidak boleh, tapi alangkah idealnya atau baiknya kalau memakai kata atau kalimat positif. Contohnya misalnya dilarang melakukan kekerasan kepada orang lain. Kira-kira kalimat positif yang bagus bagaimana? Untuk menerjemahkan itu tidak memakai kalimat negatif. Tadi kan kalimat negatif, dilarang melakukan kekerasan di antara teman misalnya pada siswa kita. Bagaimana sebaiknya untuk membuat kalimat negatif itu menjadi kalimat positif, misalnya diganti apa? Saling menghormati sesama teman. Iya, bagus sekali. Sepakat Bapak Ibu ya, kelihatannya, kedengarannya lebih sopan, akan lebih enak didengar, karena tidak melarang orang, tapi menganjurkan. Kemudian dibuat sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next breaking kembali. Kelihatannya sudah agak capek. Jadi mari kita melakukan ice breaking. Bapak Ibu boleh duduk, boleh berdiri. Sepakat dulu mau sambil duduk atau berdiri. Duduk Bapak Ibu ya. Sambil berdiri. Duduk. Silakan Bapak Ibu perhatikan saya supaya kata kunci dan aturan lainnya dipahami. Tepuk satu. Itu kalau tepuk satu kita sudah semua paham. Tepuk dua. Kalau saya katakan, tapi untuk tepuk tiganya saya mohon begini. Tangan kanan diangkat, jari ketiga jari diberi. Kalau tepuk empat begini. Kalau tidak ada tepuknya, misalnya 1, 2, tidak melakukan sesuatu. Paham? Kita coba yang agak lambat dulu. Slow. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah kan ada fokus yang gagal. Saya ulangi, ini baru pemanasan pada. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 3. Tidak ada tepuknya, tidak melakukan sesuatu. Masih ada yang gagal fokus, kita ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Lebih mendingan, lebih bagus. Tepuk 3, 4. Nah kan? Tidak ada tepuknya, Bapak Ibu.
kita ulangi lagi sekali lagi dan diharapkan lebih fokus lagi supaya berikutnya pelajaran terakhir ini materi terakhir bisa dijadi. Karena itu pelajaran yang penting. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Masih ada yang gagal. Saya tidak melakukan tepuk berarti tidak melakukan kasihan. Jangan ikut saya di depan, saya mengecoh Bapak Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, 1, tepuk 2, tepuk 3. Belum disiksa. Oke, saya anggap lebih mendingan kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Masih kurang explainingnya. Sudah supaya tidak terlalu larut siang, bukan larut malam. Jadi kita lanjutkan. Yaitu materi terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya mandiri di sini mengikuti peraturan, disiplin tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus dihukum lagi. Tapi atas kesadarannya sendiri, motivasinya intrinsik dan bertanggung jawab pada dirinya. Segitiga restitusi bisa digambarkan seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Ada segitiga yang pertama, sisi yang hijau itu adalah langkah pertama atau tahapan pertama menstabilkan identitas. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian sisi yang kedua yang berwarna kuning, validasi tindakan yang salah. Dan yang sisi ketiga tahapan terakhir yang berwarna merah sisinya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi dari diri sendiri siswa itu atau intrinsik seperti kata Pak Mahfud. Sehingga nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi seperti yang sebelumnya digambarkan tadi. Ibu dan Bapak guru hebat, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kita lihat videonya, sebentar Bu ya. Selamat pagi Siti Subaidah. Siti sudah istirahat nak? Siti Subaidah, mengapa Pak Guru panggil ke sini sudah tahu? Oh, tidak tahu ya. Siti tadi berangkat ke sekolahnya pukul berapa nak? Pukul 7.15. Setelah kita masuk pukul berapa? Artinya Siti datang ke sekolahnya tepat waktu ada sekolah. Terlambat ya. Terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik ya. Sudah tahu tidak baik. Perbuatan yang salah datang terlambat itu ya. Baik. Setiap manusia sendiri pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Pak Guru. Pak Guru juga pernah terlambat datang ke sebuah acara.
Tapi di sini Pak Guru tidak mau mencari siapa yang salah. Pak Guru mau membantu Siti untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Siti dalam sekolah ini. Siti punya alasan mengapa terlambat datang ke sekolah, nak. Coba ceritakan kepada Pak Guru. Oh, tidurnya kemalaman. Pukul berapa tidurnya, nak? Pukul 10. Itu sampai tidur pukul 10 dibuat belajar atau ngapain? Nonton TV sama main handphone. Akhirnya karena kemalaman tidurnya, jadi bangunnya kesiangan. Baik, ingat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita buat pada awal tahun pelajaran yang lalu, masih ingat? Ingat. Kalau masih ingat, apa itu yang kamu lakukan? Disiplin dan tepat waktu, ya. Siti, yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita? Ya. Betul kamu yakin nilai itu? Ya, baik. Sekarang apa yang dapat Siti lakukan agar datang ke sekolah tidak terlambat, tepat waktu dan disiplin? Tidurnya tidur lebih awal. Pukul berapa nanti tidurnya? Baik. Kalau sebelumnya pukul 10, sekarang pukul 8.30, ya. Oke. Selain tidur lebih awal lagi, tadi pasang apa? Alarm. Pasang alarm. Baik, pasang alarmnya sebelum waktu sholat subuh, ya, supaya Siti juga bisa sholat subuh tepat waktu. Siti sudah tahu apa yang harus dilakukan? Tahu. Kapan akan dilakukan? Berarti mulai hari ini Siti akan melakukan perubahan itu, ya, untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Oke? Jadi pasti bisa melakukan itu, ya. Semangat, jangan kesiangan lagi, ya. Terima kasih Siti, boleh kembali ke ruang kelas. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga institusi. Mari kita bahas satu persatu, langkah demi langkah penerapannya. Sisi ke-1 yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Belajar pasti ada salahnya, dan kesalahan sendiri memberi pelajaran kalau kita mau membimbingnya. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal melakukan sesuatu yang negatif ke identitas sukses melakukan sesuatu yang positif. Jangan mengkritik murid Bapak Ibu yang sedang mengalami identitas gagal, karena akan berdampak pada psikologisnya jangkanya panjang. Apabila anak dikritik bukannya berhenti di saat di depan Bapak Ibu karena takut barangkali atau khawatir hukumannya, tapi setelah di belakang Bapak Ibu akan melakukan lagi. Itu kalau terlalu dikritik. Ajukan pertanyaan-pertanyaan mestinya. Membuat pernyataan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar anakku. Tetapi apakah kamu sudah menjadi orang yang terbaik untuk dirimu sendiri dengan melakukan itu? Bisa dengan kata-kata seperti itu. Ya, saya maklumi perbuatanmu. Manusia tidak ada yang sempurna, mesti ada yang melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan itu. Tapi di sini Bapak atau Ibu guru tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar.
tetapi ingin membantu kamu mencari pemecahannya, mencari solusinya. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Insya Allah itu ampuh. Bapak Ibu mungkin khawatir karena belum pernah melakukannya. Saya mencoba beberapa kali pada siswa saya di kelas saya sejak saya ikut dan tahu ini, insya Allah berubah Bapak Ibu, berubah dengan sendirinya. Kemudian di sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon, menstimulus dulu, memberi arahan dulu, baru direspon oleh siswanya. Tetapi menjadi proaktif. Proaktif artinya berpikir dengan sendirinya karena ada motivasi dari dalam dirinya. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Karena kita sering berdiskusi, melakukan pembicaraan bersama murid yang bermasalah, maka guru akan merasa terbuka atau muridnya merasa terbuka, guru ini terbuka pada saya. Jadi bisa menciptakan atau memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada tidak menghakimi, tidak membentak, tidak menciptakan rasa yang membuat siswa minder atau takut karena tidak memojokkan. Ajukan pertanyaan atau pernyataan, kamu bisa saja bertindak lebih kebar dari itu. Misalnya ada anak yang tidak terima karena diejek orang tuanya, disebut dibully kan biasanya banyak yang menyebut nama orang tuanya. Dia terima sampai misalnya menyentuh fisik, ada kekerasan, memukul temannya misalnya. Kita bisa mengatakan seperti itu. Kamu bisa saja bertindak lebih dari itu kan, tapi tidak kamu lakukan. Kita stabilkan dulu. Ya alam dan berbiasa. Dilam. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu kan. Kamu melakukan itu kan pasti punya alasan. Iya Pak, saya karena ingin mempertahankan harga diri. Ya bagus itu. Harga diri memang perlu dipertahankan. Tapi yang kamu lakukan itu apakah sudah baik untuk kamu? Bisa seperti itu Bapak. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Kalau kamu bersedia, Bapak Guru bantu. Kemudian setelah identitas stabil, kesalahannya tervalidasi, artinya Bapak Ibu, anak sudah mulai stabil, emosinya, maka akan mudah untuk diarahkan, mudah untuk disihati. Usahakan hindari menasihati anak yang emosinya masih labil, sehingga tidak akan ada hasilnya, adapun sedikit, karena tidak akan masuk Bapak Ibu. Jadi tugas kita pertama menstabilkan dulu identitas, kemudian memvalidasi bahwa perbuatannya itu salah. Nah langkah terakhir, sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Studi kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik harapannya. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kalau kamu sudah tahu itu salah, alasanmu melakukan itu, kamu berarti sudah mau memperbaikinya. Kan begitu. Nanti diharapkan seperti itu. Yang untuk ini menanyakan keyakinan, kesalahanmu seperti itu. Kira-kira apa yang kamu langgar dari keyakinan atau kesepakatan yang kamu telah buat bersama? Ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lanjut.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi: satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi kita arahkan supaya yang melakukan kesalahan buat kita itu bersedia untuk melakukan perbaikan. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan, ada kaitannya, ada sinkronisasinya, atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang empat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Maukah kamu memperbaikinya? Ditanyakan begitu. Kalau mereka mengatakan dia Pak Guru, saya bersedia, maka akan kita dapat lanjutkan ke tahapan berikutnya. Perlu didedikasikan waktu. Kapan kamu akan memperbaikinya? Kapan kamu akan melakukan yang akan kamu buat itu? Misalnya seperti itu. Jadi ditanyakan. Bisa boleh bertanya besok, Pak Guru, nanti, itu biasanya. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, murid diharapkan menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Merdeka. Penutup merdeka karena sudah materinya dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kira-kira posisi kita, posisi kontrolnya sebagai apa? Kita sendiri yang tahu. Kalau saya sebelumnya pernah posisi kontrol sebagai penghukum, dan terakhir ini kebanyakan sebagai pemain. Dan setelah tahu ini ternyata itu posisi kotor yang rendah. Jadi kita diharapkan bagaimana kita bisa menjadi amo, bisa menjadi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu kebersamaannya, mau belajar bersama, dan terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan merasa ada kekurangannya, dan karena saya tahap belajar, mungkin Bapak Ibu lebih tahu dulu, lebih mendalami, cuma tidak mau berkomentar. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang Bapak Supaat sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan atau pengetahuan bagi kita teman-teman guru di UPT SD 345 Gresik. Dan saya berharap acara seperti ini, yaitu acara berbagi praktek baik, tidak sampai di sini saja. Di pertemuan selanjutnya tetap bisa berkelanjutan, baik itu nanti dari Pak Supaat sendiri ataupun dari teman-teman yang lain yang ingin berbagi praktek baiknya, yang nanti bisa memberikan pengaruh positif demi kemajuan UPT SD 345 Gresik. Amin. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu
penutup doa yang akan dipandu atau dipimpin oleh Bapak Rafiq untuk memimpin doanya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم الصالح سبحان النفيس أركم الدين سبحان النفيس سبحان ما جعله زائدا العفو والنور سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الفرج يا مفرج الفرج فرج عني همي وغم فرج أجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة الرحمن الرحيم إياك نعبد آمين 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 سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih kepada Bapak Rafiq. Baiklah, saya selaku pembawa acara juga sampaikan terima kasih kepada semua Dewan Guru, terutama Ibu Kepala Sekolah UPT SD 345 Gresik yang telah memberikan kesempatan dalam acara seperti ini, acara di pagi hari ini. Dan kepada Bapak Supaat selaku sebagai calon guru penggerak, tetap semangat, kita doakan semoga beliau proses pendidikannya sampai akhir bisa lulus dan sukses. Ya, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum